Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Umroh akhir tahun plus daurah parenting Islami, sukses mendidik anak di zaman fitnah. Bersama Ustadz Hanan Yasir MA, Ustazah Imro'atul Azizah, 2 kali sholat Jumat. Kelas daurah parenting setiap hari. Konsultasikan dan daftarkan diri Anda sekarang juga. Mau haji yang gak pakai antri? Daftar sekarang, insya Allah 2024 berangkat. Gratis keberangkatan umroh sebelum haji. Dibersamai oleh Ustadz Hanan Yasir dan juga Ustazah Imro'atul Azizah. Buruan daftar sekarang juga, sebelum harga naik. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan pelajaran di dalam kitab hadis Arba'in An-Nawawiyah karya Syekh siapa? Ayo, ada yang ingat? Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Siapa kunyanya Imam Nawawi? Ayo teman-teman. Abu Zakaria. Masih ingat enggak? Teman-teman kapan terakhir buka kitab hadis Arba'in Nawawi beserta catatannya? Sebelum datang ke masjid kapan terakhir? Sebulan yang lalu. Alhamdulillah. Kalau Imam Syafi'i itu Masya Allah ya, mengulang satu bab yang sama dengan kitab yang sama 100 kali. Dan kata beliau, setiap kali saya mengulang bab dan kitab yang sama pasti mendapatkan faidah. Kalau kita alhamdulillah masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk membuka kitab hadis Arba'in Nawawi walaupun durasinya 1 bulan 1 kali. Alhamdulillah. Nggih, disyukuri rumiyin nggih Bu. Alhamdulillah. Baik, sudah ketemu belum? Siapa Mbak Mia? Kunianya siapa? Abu Zakaria. Masya Allah. Diingat-ingat ya teman-teman, Abu Zakaria. Padahal Imam Nawawi tidak punya anak namanya Zakaria, tidak ada. Imam Nawawi itu subhanallah ya, orang yang Allah sibukkan dengan ilmu. Masya Allah. Di antaranya yang Allah sibukkan dengan ilmu adalah Imam Ibnul Qayyim. Yang Allah sibukkan dengan ilmu adalah Syekh Utsaimin. Yang Allah sibukkan dengan ilmu di antaranya adalah Syekh Sa'di rahimahullahu taala. Mereka para ulama teman-teman, subhanallah, ketika Allah telah berikan rizki ilmu, maka di dalam kehidupannya hanya ada 2 yang mereka lakukan, yaitu belajar dan mengajar. Saya sering mengatakan kepada teman-teman, yuk mari jadikan proses belajar ini sebagai jalan untuk kita kelak bisa mengajar. Nikmatilah setiap proses belajar untuk bisa kita menjadi seorang yang bermanfaat bagi orang banyak. Ya, kalau kita mau mengajar tapi kita tidak pernah belajar, apa yang akan kita berikan untuk orang lain? Jadi dinikmati dulu prosesnya. Setiap yang menanam pasti dia akan memanen, tapi tidak semua bisa memanen kalau dia tidak menanam. Ya, kecuali kalau beli sesuatu di pasar ya. Tapi kan dia harus menanam. Petani dia bisa memanen, kalau nggak nanam bagaimana akan memanen? Ya, jadi nikmati proses belajarnya dan niatkan bahwa kelak apa yang didapatkan dari sebuah ilmu ini akan diamalkan baik untuk dirinya maupun untuk orang lain. Bismillah. Kalau ada niat demikian, Allah akan mudahkan jalannya. Allah akan mudahkan jalannya. Tiba-tiba Allah datangkan kepada kita, ada orang datang kepada kita, tolong dong ajarin saya hadis Arba'in nomor 1 gitu ya. Tolong dong ajarin saya alif bata. Kira-kira pernah nggak dalam kehidupan teman-teman begitu? Ada. Iya. Siapa yang menggerakkan hati orang untuk mendatangi kita? Allah. Karena Allah tahu. Allah telah memberi ilmu kepada kita. Maka wajib bagi kita hukumnya untuk menyampaikan kepada orang lain. Saya sering mengibaratkan, kalaulah di botol ini tidak ada air, apa yang mesti kita berikan? Masa kita mau memberikan kepada orang lain botol tanpa air? Ya. Tapi kalau ada isinya, maka kita akan memberikan air yang ada di dalam botol kepada orang yang membutuhkan atau kepada orang yang merasa kehausan. Baik, sekarang kita masuk di hadis yang ke-9. Mari kita baca bersama-sama. Silahkan Ustazah Tania, boleh dipimpin. Al-hadithut tasi' An Abi Hurairah
Abdurrahman bin Sakhrin radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم ما شاء الله Rawahul Bukhari wa Muslim. Masya Allah. Jazakillah khair. Barakallahu fiik. Zawajukillahi birajulin salih. Amin. Allahumma amin. Masya Allah. Baik teman-teman yang saya cintai karena Allah, mbak-mbak, ibu-ibu, mohon untuk dilihat di kitab yang ada di depannya teman-teman, apakah semuanya tertulis Abdurrahman bin Sakhrin atau Abu Hurairah saja. Tadi kan kalau di kitabnya Ustazah Tania ada Abdurrahman bin Sakhrin. Ada Abdurrahman bin Sakhrin. Baik. Atau hanya Abu Hurairah saja. Baik. Nah, Abu Hurairah dan Abdurrahman bin Sakhrin itu satu orang, ya. Jadi bukan dua orang. Abu Hurairah beliau memiliki kunyah, namanya Abu Hurairah kunyahnya, tapi nama aslinya adalah Abdurrahman ibnu Sakhrin. Jadi namanya Abdurrahman. Ya, Masya Allah. Beliau berasal dari Yaman. Masya Allah ya. Jadi Abu Hurairah itu bukan orang Mekah, bukan orang Madinah, tapi justru beliau berasal dari Yaman. Masya Allah. Jadi ada seorang sahabat yang asalnya dari Yaman, yaitu Abu Hurairah. Dan beliau berasal dari kabilah atau suku Daus. Ayo, masih ingat enggak? Coba dicek dulu dari 1 sampai 8. Sudah pernah belum dibahas tentang Abu Hurairah? Ada nggak Abu Hurairah? Dicek, boleh. Belum ada. 1 sampai 8. Oke, baik, kita bahas sedikit tentang Abu Hurairah. Abu Hurairah ini teman-teman, dan ini menjadi motivasi sendiri bagi teman-teman yang baru berhijrah. Abu Hurairah ini masuk Islam pada tahun 7 Hijriah. Dan kita tahu Rasulullah SAW wafat pada tahun berapa Hijriah? 11 Hijriah. Berarti Abu Hurairah berjumpa dengan Rasulullah berapa tahun? 4 tahun. Subhanallah, 4 tahun saja beliau berjumpa. 8, 9, 10, 11. Masya Allah. Beliau hanya berjumpa dengan Rasulullah SAW 4 tahun saja. Tapi beliau termasuk orang yang sangat dekat dengan Rasulullah SAW. Sampai-sampai Abu Hurairah itu teman-teman, beliau rela untuk tidak ngontrak rumah di Madinah. Beliau rela tinggal di teras masjid. Maka Abu Hurairah ini terkenal dengan sebutan termasuk di antara Ahlus Suffah. Apa itu Ahlus Suffah? Orang-orang yang nggak punya rumah, orang-orang yang berasal bukan dari Madinah, tapi dia pengen belajar dengan Rasulullah SAW. Biasanya mereka hidupnya di teras masjid. Ya Masya Allah. Di zaman dulu memang sudah ada orang-orang yang hidup di teras masjid, dan biasanya dinamakan dengan Ahlus Suffah. Baik. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau memiliki seorang ibu. Nah ini nih kisahnya Abu Hurairah, ini penting ini. Waktu itu ibunya beliau belum mau masuk Islam. Tapi ketika itu Abu Hurairah sangat hormat kepada ibunya. Setiap kali Abu Hurairah akan keluar, ya, maka beliau waktu itu berpamitan kepada ibunya. Begitu pula ketika beliau datang, beliau pun berpamitan kepada ibunya. Masya Allah. Jadi Abu Hurairah termasuk orang yang sangat taat kepada ibunya.
Ya, dan tidak heran ya teman-teman, setiap orang yang mentaati ibunya maka Allah berikan kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat. Dan saya melihat subhanallah banyak yang kami kenal, baik itu dari kalangan para asatid ataupun dari kalangan orang-orang sukses, tidaklah mereka itu disukseskan oleh Allah, tidaklah mereka diberikan ilmu yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali mereka bisa memuliakan ibunya. Insyaallah ya. Jadi Abu Hurairah itu luar biasa. Beliau sangat-sangat memuliakan ibunya. Apa buktinya Abu Hurairah memuliakan ibunya? Ketika akan keluar rumah dan akan masuk rumah, beliau berpamitan kepada ibunya. Masya Allah. Rasulullah SAW pernah berpesan kepada Abu Hurairah. Kata beliau, Ya Aba Hurairah, kun wari'an. Wahai Abu Hurairah, jadilah engkau seorang yang wara'. Apa sih teman-teman arti waro itu? Waro itu dia meninggalkan sesuatu yang syubhat. Jadi dia membatasi yang halal saja. Kun ya Aba Hurairah wari'an. Wari'an itu yang waro. Waro itu adalah orang yang meninggalkan yang syubhat, mencukupkan diri dengan sesuatu yang halal. Masya Allah. Takun a'badan nas, maka niscaya engkau akan jadi orang yang paling qanaah, ya Masya Allah. Dan katanya Rasulullah SAW, wakun qani'an, dan jadilah engkau orang yang qanaah. Takun ashkoron nas, maka orang yang qanaah biasanya orang yang dia mampu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mampu berterima kasih kepada orang lain. Kemudian kata Rasulullah SAW, wa ahibbalin nasi ma tuhibba li nafsik. Masya Allah ya. Yang ketiga, Rasulullah SAW memberikan wasiat kepada Abu Hurairah, jadilah kamu orang yang mencintai orang lain sebagaimana engkau mencintai dirimu. Masya Allah. Yang keempat, wasiatnya Rasulullah kepada Abu Hurairah, wa ahsin jiwara man jawara, dan perbaikilah hubunganmu dengan orang yang berada di sampingmu, baik itu tetangga ataupun orang yang dekat denganmu. Masya Allah. Yang kelima, wasiatnya Rasulullah SAW kepada Abu Hurairah, wa akillud dhahik, persedikit atau sedikitkanlah tertawa. Ya, jadi tertawa itu sejatinya boleh, tapi nggak boleh terbahak-bahak, tidak boleh terbahak-bahak. Apalagi teman-teman sudah memiliki ilmu. Orang yang berilmu dan tidak berilmu itu beda dari segi tertawanya. Belum lama ini saya mengisi di Jogokarian di lantai 2. Saya masih ingat ada seorang ibu bertanya begini. Ya, waktu itu judulnya memuliakan Ahlul Quran. Ibu itu bilang begini ke saya, pertanyaan umum ya. Kata beliau, Ustazah, saya punya kerabat. Masih ingat nggak Mbak Mia pertanyaannya ibu yang bertanya? Saya punya kerabat. Di mana kerabat saya itu penghafal Al-Quran 30 juz. Bahkan beliau punya semacam majlis ilmu. Namun saya pernah melihat, bahkan nggak 1-2 kali katanya saudaranya tuh suka tertawa tapi terbahak-bahak gitu ya. Bagaimana cara saya tetap hormat kepada beliau? Ya, saya katakan ketika seorang penuntut ilmu atau orang yang punya ilmu tertawanya terbahak-bahak, maka muruahnya, kewibawaannya akan turun. Jadi jaga teman-teman, kita boleh tersenyum, kita boleh tertawa, tapi tidak boleh terbahak-bahak. Ya, karena Rasulullah SAW saja, kalau disebutkan Rasulullah tertawa, itu artinya Rasulullah tersenyum. Masya Allah. Jadi ketawanya kita sebagai muslimah itu harus dijaga. Kadang ada anak-anak muda, ya para pemuda dan pemudi, kalau lagi kumpul bareng, ya kemudian tertawanya tuh sampai terbahak-bahak. Dan yang paling mengerikan kalau di malam hari, ya tengah malam ada orang tertawa terbahak-bahak, ya padahal anak-anak muda lagi nongkrong. Ya, jadi subhanallah kita harus beda ya. Orang yang suka dengan ilmu, yang sudah bertambah ilmunya itu harus terpancar dari akhlaknya. Kalau dulu sebelum hijrah tertawa terbahak-bahak, kalau sudah hijrah tertawanya boleh tapi tidak terbahak-bahak ya. Bahkan Rasulullah memberikan nasihat kepada Abu Hurairah persedikit tertawa. Artinya kalau sudah persedikit tertawa berarti harus perbanyak menangis ya. Kenapa perbanyak menangis? Karena dengan menangis mengingat kematian akan melembutkan hati, kata Imam Ibnul Qayyim. Dengan memperbanyak menangis mengingat dosa, maka itu juga diantara sarana untuk melembutkan hati seseorang. Masya Allah ya. Sekarang pertanyaan kepada diri kita masing-masing,
Kita banyak tertawanya atau banyak menangisnya teman-teman? Banyak tertawanya. Masya Allah, ya Masya Allah. Para sahabat ridwanullahi alaihim, mereka itu orang yang paling lembut hatinya. Buktinya apa? Buktinya mereka kalau dibacakan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, wajilat qulubuhum, hatinya langsung tersentuh. Ya Masya Allah. Bahkan pernah saya membaca sebuah hadis, saya lupa hadisnya. Jadi para sahabat tuh kalau sudah menangis tuh sampai membasahi jenggotnya gitu loh. Sampai jenggotnya tuh sampai basah. Ya Masya Allah. Saking apa teman-teman? Karena mereka tahu bahwa dunia itu hanya sebentar. Mereka paham makna dunia itu seperti apa. Dan mereka takut kalau Allah tidak memasukkannya ke dalam surganya. Padahal yang namanya sahabat itu adalah orang-orang yang terbaik. Iya enggak teman-teman? Kira-kira ibadahnya kita dengan para sahabat baikan mana? Sahabat, pasti itu ya. Tapi mereka tuh subhanallah tertawanya lebih sedikit dan nangisnya lebih banyak. Dan kita di zaman sekarang yang kita sudah pasti, saya yang paling pasti ya, sudah lebih banyak melakukan dosa dan melakukan maksiat, namun terkadang kita masih sedikit menangis dan masih banyak tertawa ya. Maka dari itu yuk saya ajak diri saya dan teman-teman, mari kita benar-benar menjadikan yang namanya menangis itu karena Allah di malam hari, karena orang yang menangisi dosa-dosanya di malam hari kelak akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala, di mana ketika nanti di akhirat tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menangis di malam hari bermunajat kepada Allah dan hanya Allah yang tahu antara dia dan Allah, dan dia paham ya, dia bertaubatan nasuha, kemudian dia menangisi dosa-dosanya. Orang ini akan menjadi orang yang kelak mendapatkan naungan Allah. Air matanya akan menjadi saksi di akhirat nanti. Subhanallah, subhanallah. Baik, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bersegera untuk bertaubat, dan semoga Allah Azza wa Jalla mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Baik, bahkan di antara yang bisa mematikan hati, ingat kata Imam Ibnul Qayyim itu, di antara yang bisa mematikan hati itu ada 4. Masih ingat enggak? Ini dalam kitab Tazkiyatun Nufus Imam Ibnul Qayyim. Yang pertama adalah banyak makan. Nah, kalau orang Indonesia itu makan bukan disebut makan kecuali harus makan nasi ya. Iya enggak? Coba saya tanya ibu-ibu, makan sehari berapa kali ibu-ibu? Ngemilnya berapa kali? Banyak. Padahal kalau kita belajar masalah bab siam, arti makan itu memasukkan sesuatu ke dalam mulut. Kalau kita pahami itu berarti ibu-ibu makan bukan 3 kali, tapi berapa kali? Berkali-kali. Masya Allah. Padahal kata Imam Ibnul Qayyim, banyak makan itu bisa mematikan hati. Subhanallah. Yang kedua, banyak tidur. Ini kenapa banyak yang tertawa ini ya? Ini Imam Ibnul Qayyim loh yang bilang banyak tidur itu juga bisa mematikan hati. Subhanallah. Tapi kalau dalam keadaan teman-teman kurang fit, terus habis minum obat atau pas keadaannya habis sakit, ya masa pemulihan tidur enggak apa-apa. Yang sangat disayangkan kalau badannya sehat ya, tapi ternyata ibadahnya sedikit, tidurnya banyak. Lah itu dia. Ya Masya Allah. Yang ketiga, banyak makan, banyak tidur, banyak tertawa. Itu bisa mematikan hati. Masya Allah. Dan yang terakhir, nomor 4 adalah banyak bergaul. Jadi banyak bergaul itu boleh. Tapi kalau kita banyak bergaul ya, dan waktu kita habis untuk bergaul, tidak ada waktu yang kita prioritaskan untuk Allah, tidak ada waktu yang kita gunakan untuk membaca Al-Quran, untuk menuntut ilmu, lebih senang mendatangi bestinya daripada ke majlis ilmu, maka ini pun akan menjadikan hati kita mati. Jadi kata Imam Ibnul Qayyim itu, orang yang banyak bergaul dengan manusia lambat laun hatinya mati. Kenapa? Karena sedikitnya bergaul atau bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Baik, kita kembali kepada Abu Hurairah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, suatu hari beliau meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendoakan ibunda tercintanya. Masya Allah ya. Tidak ada anak di dunia ini yang sudah berhijrah ke
kecuali ia menginginkan orang tuanya pun berhijrah. Tidak ada anak di dunia ini yang sudah mengenal manisnya, lezatnya sunnah, kecuali ia menginginkan orang tuanya pun merasakan lezat dan manisnya sunnah. Maka Abu Hurairah pun ingin ibunya masuk Islam. Ia berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, tolong doakan ibuku." Boleh enggak teman-teman meminta doa kepada orang solih yang masih hidup? Boleh. Boleh enggak meminta doa kepada orang solih yang sudah meninggal? Boten parang, ya ndak boleh. Nah, Abu Hurairah radhiyallahu anhu meminta doa kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, tolong doakan ibuku." Masya Allah, tak lama kemudian, ya Masya Allah, Rasulullah pun mendoakan ibunya Abu Hurairah. Ketika Abu Hurairah pulang, tidak berselang lama kemudian Abu Hurairah pulang dan dia berhenti di depan pintu mendengar suara orang sedang mandi di dalam. Ya. Dan ibunya pun mengatakan, "Tetaplah kau berdiri di depan pintu wahai putraku." Gitu ya, Masya Allah. Ini tuh saya tuh bayangin, ya Allah, kalau kita tuh menyaksikan kejadian itu tuh kita ikut alhamdulillah gitu ya teman-teman. Kemudian ibunya bilang, "Tetaplah engkau berada di depan pintu wahai putraku." Masya Allah ya. Dan ibunya waktu itu membuka pintu dan ibunya berkata, "Bawa saya ke Muhammad. Saya akan bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah." Abu Hurairah langsung bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah membukakan pintu hati ibunda tercinta. Jadi teman-teman, ini nasihat untuk diri saya terlebih dahulu dan untuk teman-teman siapapun yang saat ini kita harapkan Allah memberikan hidayah, maka teruslah berdoa. Mintalah doa kepada orang solih yang masih hidup, karena terkadang berdakwah kepada orang tua itu lebih tantangannya daripada berdakwah kepada orang lain. Kita sudah memberitahukan, namun orang tua mengatakan kamu masih anak bau kencur, ya. Dan tetaplah berdoa kepada Allah, "Ya Allah, berikanlah hidayah untuk orang tuaku." Ketemu orang solih, ya. "Mohon maaf, Syekho, Ustadz, Ustazah, tolong doakan orang tuaku." Ya, kita nggak pernah tahu doa siapa yang akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana Abu Hurairah mendapati orang tuanya yang dulu tidak menyukai Rasulullah SAW, yang tidak mau untuk masuk Islam, Allah bukakan pintu hidayah berupa hidayah taufik. Jadi teruslah berdoa kepada Allah, jangan berputus asa dari rahmatnya Allah, dan tentunya kita berharap agar kita dan orang tua kita semuanya dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Saya banyak mendapatkan curhatan, bukan hanya 1-2 kali, banyak ya, yang bertanya ya bahwa bagaimana caranya berdakwah kepada orang tua, terutama kepada ibunda ya. Tentunya teman-teman, berdakwah kepada orang tua itu berbeda dengan berdakwah kepada orang lain. Lihat Abu Hurairah, saya yakin beliau tetap berdakwah kepada orang tuanya. Namun karena hidayah taufik belum menyapa ibunda tercintanya, maka ibunya belum tertarik untuk masuk Islam. Tapi sekalinya hidayah Allah turun kepadanya, maka seketika itu ibunya Abu Hurairah memeluk Islam. Subhanallah. Baik. Setelah kita mengetahui Abu Hurairah, dan Abu Hurairah juga teman-teman termasuk orang yang paling banyak meriwayatkan hadis. Masya Allah ya. Masuk Islamnya belakangan, meriwayatkan hadisnya paling banyak. Ini berarti artinya apa tuh? Artinya apa teman-teman? Artinya bersungguh-sungguh. Masya Allah, barakallahu fiik. Artinya Abu Hurairah itu adalah seorang sahabat yang bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Ya, baru masuk tahun 7 Hijriah, beliau sudah paling banyak meriwayatkan hadis. Beliau tidak mau melewatkan satu kesempatan pun tidak hadir di majlisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah ya. Maka dari itu beliau rela untuk tinggal di teras masjid. Kan orang kalau tinggal di teras masjid dan orang yang tinggal jauh dari masjid, kira-kira Bu ya, lebih banyak mana menghadiri majlis, orang yang tinggal di teras masjid atau yang jauh dari masjid? Orang yang tinggal di teras masjid. Maka Abu Hurairah tidak heran kalau Abu Hurairah itu mendapatkan banyak sekali hadis dari Nabi kita Muhammad SAW, dan beliau pun meriwayatkannya. Masya Allah, ya Masya Allah. Jadi bagi teman-teman yang baru berhijrah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Jangan pernah kita bandingkan,
Engkau kan sudah lama berhijrah, ya. Engkau itu malah punya orang tua sudah kenal sunnah. Tetap bersyukur kepada Allah dan bersungguh-sungguhlah dalam belajar. Bersungguh-sungguhlah dalam berdoa. Siapapun yang ia jujur kepada Allah, tolong catat. Siapapun yang jujur kepada Allah, maka Allah akan kabulkan harapannya. Siapapun yang jujur kepada Allah, artinya Allah tuh kan hanya mengetahui apa yang ada di dada kita, ya, apa yang ada dalam hati kita. Kita tuh benar-benar minta kepada Allah, jujur kepada Allah. Ya Allah, saya pengen ilmu ini. Ya Allah, tunjukkanlah saya pengen belajar ilmu ini. Jujur kepada Allah, maka Allah kasih jalannya. Allah akan memudahkannya. Percayalah itu. Ya. Nah, kalau misalnya Allah belum memudahkan jalannya, mungkin ada sesuatu yang ada dalam hati kita. Kita perlu meluruskan niat, kita belum benar-benar jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Rahimahullahu Aba Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau, semoga Allah meridhai beliau. Amin Allahumma amin. Sekarang kita masuk ke matan hadisnya. Apa itu teman-teman matan? Matan itu isi hadisnya. Kalau tadi kita belajar perawi hadisnya. Kita masuk ke matan hadisnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata beliau? Kata beliau, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu." Apa artinya ma nahaitukum anhu fajtanibuhu? Apa yang aku larang, kata Rasulullah SAW, maka jauhilah. Ya, apa yang aku larang kepada kalian, fajtanibu, maka jauhilah. Saya baca dulu matannya secara lengkap. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Dan apabila aku menganjurkan kepada kalian atau memerintahkan kepada kalian, maka kerjakanlah semampumu, semampu kalian. Mastata'tum. Masyaallah. Ini kaidah ya. Apa yang dilarang kita menjauh, apa yang diperintahkan kita kerjakan. Hanya di sini ada tambahan, kalau melaksanakan sesuatu yang diperintahkan itu lakukan semampu kita. Fa innama ahlakal ladzina min qablikum, fa innama, maka sesungguhnya yang membinasakan umat-umat terdahulu, yaitu dari kalangan Yahudi ataupun dari kalangan Bani Israel, fa innama ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim, ya. Apa yang biasanya membinasakan umat-umat terdahulu seperti Bani Israel? Karena mereka banyak bertanya. Apa coba teman-teman? Karena mereka banyak bertanya. Wa ikhtilafuhum ala anbiyaihim, dan mereka menyelisihi para nabi mereka. Masya Allah. Baik. Sekarang kita belajar asbabul wurudnya. Yo, masih ingat enggak apa itu asbabul wurud? Apa itu asbabun nuzul? Saya sudah pernah memberitahu belum? Boleh acungkan tangan. Apa perbedaan asbabun nuzul dan asbabul wurud? Masih ingat tidak? Saya belum memberi ya ini ya. Baik, di kajian di Masjid Mutiin. Siapa yang pernah ikut di Masjid Mutiin selain Mbak Mia? Tetap aja yang sudah pernah belajar juga masih ingat-ingat lupa ya. Ayo. Baiklah, Mbak Mia silahkan. Masya Allah, baik. Yang kedua, turunnya. Siapa yang menurunkan? Kalau Al-Quran oke. Ya, Allah yang menurunkan melalui malaikat Jibril. Kalau asbabul wurud tadi, ya betul-betul sebuah peristiwa yang melatar belakangi Rasulullah bersabda, Rasulullah berkata, Masya Allah, baik, barakallahu fiik. Baik teman-teman, tolong diingat-ingat ya. Nanti kalau ada asbabul wurud lagi saya tanya lagi. Jadi asbabul wurud itu adalah sebuah kejadian atau peristiwa yang melatar belakangi Rasulullah akhirnya bersabda, akhirnya berkata. Jadi Rasulullah tuh berkata dengan sebelumnya ada kejadian, itu namanya asbabul wurud. Hadis terutama ya, silakan ditulis sesuai dengan pemahaman. Jadi ada peristiwa
di mana peristiwa itu terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Akhirnya Rasulullah bersabda. Nah, itu namanya asbabul wurud. Bedanya apa sama asbabun nuzul? Asbabun nuzul itu adalah kejadian atau suatu peristiwa yang melatar belakangi turunnya sebuah ayat. Contoh misalnya dalam surah At-Tahrim atau dalam surah Al-Mujadilah, itu ada asbabun nuzulnya. Ya. Jadi kalau asbabun nuzul itu biasanya kaitannya dengan Al-Quran. Kalau asbabul wurud itu kaitannya dengan hadis. Silahkan ditulis masing-masing dan diingat-ingat. Sampun nggih, baik. Kalau sudah, maka ternyata asbabul wurudnya ini, yang hadis yang ke-9 ini, ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah. Khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala. Rasulullah berkata kepada manusia, "Ya ayyuhan nas." Ya ayyuhan nas itu berarti apa? Wahai sekelompok manusia. Qad faradallahu alaikumul hajj. Allah telah memerintahkan. Farada itu artinya adalah wajaba. Sinonimnya wajaba adalah farada. Ditulis teman-teman. Jadi kita tidak bingung kalau ada kata farada itu artinya adalah wajaba, yang difardukan, yang diwajibkan. Apa yang telah Allah wajibkan, apa yang telah Allah fardukan, yakni perintah haji. Fahujju, kata Rasulullah SAW, maka berhajilah. Dan ketika Rasulullah SAW berkata demikian, ada seorang laki-laki yang bertanya, tapi ini laki-lakinya nggak disebutkan namanya. Berarti kalau nggak disebutkan namanya oleh Rasulullah SAW, kita nggak boleh bertanya, Ustazah siapa namanya? Wallahu ta'ala alam. Karena di sini hanya faqala rojulun. Artinya kalau rojulun itu laki-laki, nggak disebutkan orangnya, namanya siapa. Tapi yang jelas kejadiannya yang bertanya itu adalah laki-laki. Dia bertanya kepada Rasulullah SAW, "Akulla amin ya Rasulullah?" Apakah hajinya setiap tahun? Padahal Rasulullah itu cuma berkata apa teman-teman? Apa ibu-ibu? Telah diwajibkan atas kalian untuk berhaji. Dia bertanya, apakah hajinya setiap tahun? Kemudian jawaban Rasulullah SAW, fasakata. Rasulullah diam, nggak jawab apa-apa, diam. Ya nggak bilang apa-apa. Laki-laki itu bertanya lagi. Sampai 3 kali. Dia bertanya, "Aqulla amin ya Rasulullah, apakah hajinya setiap tahun? Apakah hajinya setiap tahun?" Teman-teman, kalau laki-lakinya itu misalnya, atau bukan laki-laki, misalnya ada perempuan yang bertanya begitu ya. Pada zaman kita sekarang gemes atau gemes? Gemes kan? Nanya sekali nggak dijawab Rasulullah, nanya lagi. Nanya lagi, kira-kira ini orang beradab atau tidak? Kurang beradab ya. Rasulullah diam, Rasulullah nggak marah. Ya itulah bagusnya Rasulullah SAW. Beliau itu Masya Allah, walaupun terkadang muridnya ngeselin ya, tapi beliau nggak pernah marah. Masya Allah ya. Beliau hanya diam. Fasakata. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakuntu na'am fawajabat. Kata Rasulullah SAW, kalau aku berkata iya hajinya setiap tahun, maka kewajiban haji ditetapkan oleh Allah setiap tahun bagi setiap hambanya. Dan Rasulullah mengatakan wala mastata'tum, pasti kalian tidak mampu. Ini haji di Indonesia Raya yang tercinta, seumur hidup sekali saja ngantrinya panjang. Ya, iya enggak ibu-ibu? Gimana setiap tahun? Kira-kira memberatkan apa memberatkan? Memberatkan. Jadi ketahuilah teman-teman bahwa haji itu adalah sebuah kewajiban. Kapan? Bagi yang mampu seumur hidup. Dan saya berdoa di majlis yang mulia ini, semoga bagi teman-teman yang belum dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berhaji, Allah segerakan untuk ke sana. Amin. Bagi teman-teman yang sudah berhaji, semoga diberikan kesempatan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berhaji, dan hajinya diniatkan untuk orang tuanya yang belum berhaji misalnya. Namun orang tuanya sudah meninggal dunia, sebagai bakti ia kepada kedua orang tuanya. Amin. Allahumma amin. Ya. Jadi kata Rasulullah SAW, saya nggak jawab. Kalau saya jawab na'am, iya, maka pasti hajinya setiap
tahun, dan itu tidak mampu kalian lakukan. Subhanallah ya, Rasulullah tuh paham bagaimana apa yang nanti akan memberikan mudarat bagi umatnya. Rasulullah nggak mewajibkan. Summa qala, kata Rasulullah SAW mengatakan, "Dzaruni ma taraktum." Kata beliau, Masya Allah ya, biarkan aku selama aku meninggalkan kalian. Maksudnya nggak usah tanya, ya udah apa yang aku tanyakan ya sudah kamu kerjakan. Fa innama uhlika man kana qablakum bisu'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim. Karena binasanya suatu kaum, ya kaum-kaum zaman dahulu, seperti contohnya kaum Bani Israel, mereka binasa karena banyak bertanya. Dan juga mereka setelah bertanya bukan melaksanakan apa yang telah ditanya, tapi mereka justru meninggalkannya. Fa idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Kata Rasulullah SAW, kalau kalian diperintahkan sesuatu, apa yang harus kita lakukan? Tanya atau kerjakan? Kerjakan, taati. Ya, taati. Sesuai dengan kemampuanmu, mastata'tum. Wa idza nahaitukum an syai'in fad'u. Kalau ada larangan, maka kalian hendaklah jauhi atau tinggalkan. Ya, baik. Tolong dibuka surah Al-Baqarah, silakan sekarang dibuka. Boleh. Al-Baqarah ayat 67. Surah Al-Baqarah ayat 67. Baik. Ayo Ustazah Tania. Antum mbok di sini aja. Dipimpin baca bareng-bareng. Boleh baca dulu. Ya. Ya, boleh. Ta'awud terlebih dahulu. Boleh, sudah dibuka ibu-ibu ayat 67 sampun? Nanti kita bisa pahami dari ayat ini bahwa orang Bani Israel itu banyak tanya. Ya. Nabi Musa tanya ini, dia tanya balik. Ya, Nabi Musa memerintahkan ini, dia tanya balik. Coba silakan dibaca. Baik, ibu nanti siap saya rokok nanti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum qalu atattakhiduna huzwa qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin Baik, coba ibu-ibu kita perhatikan ayat ke-67. Wa idh qala Musa liqaumihi. Ketika Nabi Musa berkata kepada siapa? Kepada kaumnya. Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Wahai kaumku, sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih baqarah. Apa itu baqarah? Sapi. Maka kemudian mereka berkata, qalu atattakhiduna huzwa? Apakah engkau hendak menjadikan kami buah ejekan? Ya. Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Maka kata Nabi Musa alaihissalam, beliau menjawab, aku berlindung kepada Allah ketika engkau dijadikan sebagai, atau aku berlindung kepada Allah agar tidak menjadi salah seorang dari orang-orang yang jahil. Lanjut. Next. qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi qala innahu yaqulu innaha baqaratun la farighun wa la bikrun 'awanun baina dhalik
فافعلوا ما تؤمرون Baik, di ayat ke-68 ini ketika Nabi Musa memerintahkan kepada mereka untuk menyembelih sapi, apakah mereka menyembelih? Tidak. Mereka bertanya kepada Nabi Musa alaihissalam, mohonkanlah kepada Rabb-Mu untuk kami agar Allah menerangkan kepada kami sekiranya model sapi yang seperti apa. Nah, itu pertanyaan bukan? Pertanyaan. Maka kata Nabi Musa alaihissalam, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan sapi yang kalian sembelih itu sapi yang dia tidak tua dan tidak muda. Kira-kira ketika Bani Israel bertanya tentang sapi seperti apa dan Allah menegaskan sapi yang enggak muda dan enggak tua, kira-kira teman-teman lebih sulit enggak tantangannya? Lebih sulit. Coba kalau tadi Bani Israel nurut, sembelih sapi, ya udah nyembelih aja sapi, mau tua mau muda, sudah bebas selesai. Tapi karena Bani Israel banyak bertanya, mereka bertanya kepada Nabi Musa, kira-kira sapi yang seperti apa? Maka Allah jelaskan, ayo yang disembelih sapinya enggak muda enggak tua, ya, yaitu antara keduanya. Baik, lanjutkan. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين Baik. Waktu Nabi Musa berkata kepada orang Bani Israel, tolong sembelih sapi yang enggak tua, yang enggak muda. Waktu itu orang-orang Bani Israel langsung menyembelih apa mboten, Bu? Mboten. Tanya lagi. Oh, ini banyak tanya. Apa yang mereka tanyakan kepada Nabi Musa? Wahai Nabi Musa, tolong tanyakan kepada Rabb-Mu, kira-kira warna sapinya yang seperti apa? Nah, tambah sulit nggak tantangannya? Iya. Maka kemudian Allah menetapkan, ya wis, cari sapi yang warnanya kuning, tapi kuningnya kuning banget. Jadi nggak sembarang kuning tuh. Jadi nggak bisa nyembeli sapi yang warnanya kuning muda, nggak. Ya, kuningnya kuning tua gitu ya, masya Allah. Dan sapinya itu warnanya kuning, kuning tua, nggak muda, nggak tua, ya. Dan dia kalau dipandang tuh enak. Nah, itu nyari di mana? Ya, masya Allah. Baik, lanjut. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون Apakah mereka ketika sudah diberitahu warnanya, sudah diberitahu jenisnya, kemudian mereka menyembelih? Tidak. Mereka malah berkata lagi, qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya. Tolong wahai Nabi Musa, tanyakan lagi kepada Rabb-Mu, innal baqarata syabaha alaina, karena kami itu masih samar-samar sapi yang mana yang dimau oleh Rabb-Mu, katanya orang Bani Israel. Kemudian mereka mengatakan, wa inna insyaallahu lamutadun, kalau diberitahu insyaallah kami akan menjadi orang-orang yang diberikan petunjuk. Lamutadun, akan ikut untuk mengerjakan apa yang telah ditunjukkan. Masya Allah. Baik, lanjut. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث
ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كانوا يفعلون Masya Allah. Kemudian setelah itu teman-teman, mereka pun akhirnya belum menyembelih jua. Dan Nabi Musa mengatakan, qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dhalulun tuthirul arda wa la tasqil hars. Kata Nabi Musa, jenis sapinya adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah. Lebih sulit nggak tantangannya, Bu? Kalau tadi kan sapinya warna kuning tua gitu ya. Mau sudah dipakai untuk membajak tanah, mau belum, boleh. Tapi karena mereka bertanya lagi, maka Allah persulit lagi. Tolong yang disembelih sapinya sapi betina, warnanya kuning tua, ndak muda, ndak tua gitu ya. Masya Allah. Usianya, kemudian dia sapinya syaratnya belum pernah untuk membajak sawah. Masya Allah. Dan tidak pula sapi itu dipekerjakan untuk mengairi tanaman. Karena zaman dahulu kala di antara tugasnya sapi adalah untuk mengairi tanaman. Masya Allah ya. Dan sapinya tidak boleh ada belangnya dan juga tidak cacat mulut ya. Kira-kira Bu, banyak nggak syaratnya Bu? Siapa yang membuat syaratnya banyak? Dari pertanyaan Bani Israel. Padahal Allah ketika itu hanya bertanya, hanya memerintahkan tolong sembelih sapi. Tapi orang Bani Israel banyak bertanya. Maka ketika itu Allah berikan jawabannya dan akhirnya mereka pun menyembelih. Tapi dalam keadaan hatinya yang tidak ridho. Ya subhanallah. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil dalam bab ini teman-teman, subhanallah, ketika Allah memerintahkan sesuatu kepada kita, baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW, maka kerjakan. Tidak usah banyak bertanya. Apalagi kelak pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan itu berkaitan dengan sesuatu yang Allah dan Rasulnya mengatakan jangan banyak bertanya di situ. Contohnya masalah apa? Masalah ruh. Ya, untuk pertanyaan yang membahas masalah ruh, kata Rasulullah SAW, maka jangan kau banyak tanya. Kenapa? Karena Allah memberitahukan masalah ruh itu hanya sedikit saja. Dan kita tidak usah membahasnya lebih dalam. Asal kita paham, maka kerjakan. Ya, asal kita paham maka kita imani. Dan itu adalah sifat orang-orang beriman. Baik. Nah, teman-teman yang saya cintai karena Allah, alhamdulillah kita bersyukur hari ini ya teman-teman mendapatkan ilmu dari hadisnya, mendapatkan kesempatan untuk membaca ayat-ayat Allah, mentadabburinya. Semoga kita termasuk orang-orang yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dengan sabda beliau, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Apa kata Rasulullah? Tidaklah sekelompok orang dia berkumpul di mana? Di rumahnya Allah Azza wa Jalla, yaitu di masjid. Yatluna, dia membaca ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala, wa yatadabbaruna, dan juga mentadabburinya, mengerti maknanya. Subhanallah, kecuali orang-orang ini akan mendapatkan ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Kecuali orang-orang ini akan diliputi oleh malaikat yang turut mendoakannya. Dan orang-orang yang demikian adalah orang-orang yang Allah sebut namanya di langit sana. Masya Allah. Keren enggak Bu? Keren. Masya Allah. Jadi kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang ingin saya jelaskan dalam bab ini teman-teman, ketahuilah bahwa sesungguhnya di dalam kehidupan ini yang perlu kita lakukan adalah apabila ada perintah dari Allah dan Rasulnya, kita mendekat, kita lakukan, kita kerjakan. Apabila ada yang dilarang, maka kita menjauhinya. Kaidah mengatakan di dalam hadis ini bahwa untuk larangan, maka diantaranya kita harus menjauhinya secara totalitas. Ya, tidak bisa kita telah percaya bahwa Allah melarang zina, tapi kita masih
chat-chatan dengan lawan jenis misalnya. Itu nggak boleh. Karena yang namanya mendekati perzinahan juga tidak boleh. Kita percaya bahwa Allah melarang perzinahan, tapi kita masih pukul-pukulan, kaplekan sama teman-teman laki-laki kita. Itu boleh napa boleh? Boten parang. Ya. Artinya ketika kita mempercayai bahwa itu adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah, kita totalitas di dalam menjauhi larangan itu. Ya, tidak boleh setengah-setengah. Dan yang kedua, ketika ada sebuah anjuran baik dari Allah dan Rasulnya, maka kita mentaatinya sesuai dengan kemampuan. Jadi kalau larangan itu total. Tidak bisa orang percaya bahwa Allah melarang minuman keras tapi dia masih mau meminum barang segelas. Itu nggak boleh. Ya, dia harus total. Ketika dia yakin bahwa minuman keras ini dilarang oleh Allah, maka walaupun satu tetes dia tidak boleh meminumnya. Ya. Beda dengan perintah dari Allah. Perintah dari Allah dilakukan sesuai dengan kemampuan. Apa contohnya teman-teman? Contohnya perintah salat. Ya. Ketika seseorang dia tidak bisa berdiri untuk salat, apakah boleh salatnya duduk? Boleh. Kalau tidak bisa duduk, apakah boleh salatnya dengan berbaring? Boleh. Kalau tidak bisa berbaring, apakah salatnya boleh dengan isyarat? Kalau tidak bisa isyarat, apakah boleh meninggalkan salat? Boten. Kalau isyarat sudah nggak bisa, waktunya disolatkan. Ya, ya kan? Jadi dari sini kita paham bahwa perintah Allah itu sesuai dengan kemampuan, mastata'tum. Dan ketahuilah bahwa Allah itu membuka kepada seorang hamba dengan hamba yang lainnya pintu kebaikan dari jalan yang berbeda-beda. Ya, tidak semua, subhanallah teman-teman, kita itu di dalam kehidupan ini bisa melaksanakan seluruh perintah Allah dan Rasulnya. Contoh saja misalnya, ada seseorang yang dia bisa melaksanakan sunnah A, tapi belum tentu bisa melaksanakan sunnah B. Seorang laki-laki dia melaksanakan sunnah untuk menikah, tapi tidak semua laki-laki dia bisa melaksanakan yang namanya poligami. Nggih mboten? Nggih. Jadi untuk masalah kewajiban kita laksanakan total, untuk masalah sunnah kita boleh melaksanakan apa yang kita mampu. Subhanallah. Dan itu kaidah ya. Nah, mana pahalanya yang lebih besar? Melaksanakan perintah atau menjauhi larangan? Ayo, sebelah kanan saya. Menjauhi larangan. Oke, yang tengah. Kelompoknya Bu Yuni sama Jidapri. Yuk. Menjalankan perintah apa menjauhi larangan? Paling besar pahalanya. Baik. Yang kiri menjauhi larangan apa menjalankan perintah? Nah, ini gimana ini? Yang kiri ada dua. Hah? Baik. Tadi yang menjauhi larangan Bu Yuni. Ayo, sebabnya kenapa Bu Yuni? Sudah kewajiban. Baik. Nah, berarti kalau menjauhi larangan bukan kewajiban. Napa pripun? Hah? Sami-sami kewajiban. Masya Allah. Baik Mbak yang menjalankan ketaatan. Dengan tadi jawabannya menjalankan ketaatan. Ini jawabannya lucu juga. Ya, menjalankan perintah harus dilaksanakan. Otomatis ketika menjalankan perintah dia menjauhi larangan. Jadi menjalankan perintah itu lebih bagus. Ya Masya Allah. Oke, terakhir Mbak Mia, ayo. Dengan pilih pendapat yang mana? Kenapa? Berarti kalau menjauhi larangan nggak ada kebaikan di dalamnya. Gimana? Wallahu ta'ala alam. Itu jawaban yang paling selamat. Ya, alhamdulillah. Jadi ibu-ibu kalau masih bingung ya udah deh, wallahu ta'ala alam ya, mboten napa-napa. Baik, para ulama berbeda pendapat. Kalau saya dulu pernah mengatakan ya bahwa menjalankan perintah itu lebih afdol. Kenapa? Karena menjalankan perintah itu kita harus obah. Obah tahu nggak ibu obah? Obah ki misalnya ibu mau sholat gitu ya, mau sholat tahiyatul masjid. Artinya ibu mau wudu dulu, ya kan? Ibu wudu dulu kemudian sholat tahiyatul masjid. Nggih mboten? Nggih. Ibu mau sedekah, berarti ibu harus ambil HP misalnya 0000000 transfer. Ya zaman sekarang kan gitu. Atau pakai apa tuh yang QRIS. QRIS juga. Itu kan otomatis kita ambil HP-nya terus kita tempel begitu ya. Tapi kalau menjauhi larangan, ibu-ibu diem aja. Ya Allah, saya tahu kok di sebelah itu misalnya ada orang minum minuman keras, saya nggak mau. Sudah ibu diem aja tinggal di rumah. Itu udah menjauhi larangan nggak? Menjauhi larangan. Jadi kata para ulama, lebih banyak pahalanya orang yang menjalankan kewajiban karena ada usaha di dalamnya. Ya. Baik. Pendapat yang kedua yang mengatakan bahwa menjauhi larangan itu lebih baik, mereka mengatakan sebuah pendapat bahwa kata mereka menjauhi larangan yang dimaksud adalah larangan secara totalitas dan menjalankan kewajiban, menjalankan perintah hanya sebuah hal yang wajib saja. Jadi begini,
Tadi kan ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, yang paling afdal adalah menjalankan perintah. Kenapa? Karena menjalankan perintah itu butuh usaha. Sampun. Pendapat ulama yang kedua, yang paling bagus menjauhi larangan. Ketika ditanya kenapa menjauhi larangan adalah yang lebih baik, kata ulama ini menjawab karena menjauhi larangan itu totalitas. Sedangkan menjalankan perintah itu yang wajib saja, gitu. Maksudnya yang diwajibkan saja yang kita totalitas, dan yang sunnah adalah sesuai dengan kemampuan. Maka dalam hal ini termasuk di dalamnya Imam An-Nawawi menganggap bahwa menjauhkan diri dari segala larangan Allah itu yang lebih baik. Wallahu ta'ala alam. Jadi memang para ulama saja berbeda pendapat. Jadi jawabannya semuanya betul. Masya Allah. 100 ya nilainya. Ya Masya Allah. Baik. Nah, yang terakhir ibu-ibu, yang terakhir. Dalam menjalankan perintah Allah Azza wa Jal, maka kita butuh yang namanya dalil. Dalam menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, kita butuh sebuah bukti. Tidak bisa kita buat-buat sendiri. Saya mau berinovasi gitu ya. Mau model sholatnya sholat yang nggak biasa-biasa. Boleh apa mboten? Tidak boleh. Ya, kenapa? Karena sholat itu sudah ditentukan oleh Rasulullah SAW. Dan Rasulullah mengatakan, kata beliau, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Kata Rasulullah SAW, "Salatlah sallu kama ra'aitumuni usalli." Sebagaimana kalian melihat diriku salat. Jadi kalau ada orang salat nambah rukunya 2 kali dalam 1 rakaat, boleh apa boleh? Tidak boleh. Orang nambah sujudnya 4 kali dalam 1 rakaat, boleh atau boleh? Tidak boleh. Ya, karena yang namanya sholat itu sudah ada tata caranya. Dan yang namanya ibadah itu harus ada buktinya. Kalau tidak ada buktinya dari Rasulullah SAW ataupun dari Al-Quran, maka ibadah tersebut tidak boleh kita lakukan. Jadi dasar untuk ibadah adalah harus ada bukti. Kalau untuk muamalah, nah ini kaidah usul fiqh saya berikan. Untuk muamalah itu sendiri, artinya muamalah adalah hubungan kita dengan manusia, maka pada dasarnya adalah mubah. Apa itu mubah? Diperbolehkan sampai datangnya larangan. Contoh misalnya, manusia meminjam uang, itu boleh apa boleh? Boleh. Nah, ketika dia meminjam uang ada batasannya, tidak boleh masuk ke dalam riba. Tidak boleh ketika kita meminjamkan uang 100.000 harus balik 110.000. Itu tidak boleh di dalam Islam. Maka ketika kita menjauhi larangan, ya, ketika aslinya meminjam itu boleh. Kapan terlarang? Ketika dia sudah masuk dalam bab riba, maka ini tidak boleh. Jadi kaidah dasar yang harus kita ketahui, perintah pada dasarnya adalah awalnya tidak diperbolehkan sampai datang sebuah bukti. Kalau muamalah itu pada dasarnya diperbolehkan sampai datangnya larangan. Coba sebutkan contoh ibu-ibu, larangan dan perintah. Contoh, misalnya apa? Salat duha misalnya. Kenapa ibu-ibu? Kalau ibu-ibu misalnya setelah terbit matahari tunggu 10 menit, setelah itu sampai sebelum duhur ibu sholat duha. Dari mana ibu sholat duha? Dari mana taunya? Ada petunjuk dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka termasuk di dalamnya mengerjakan sesuatu dari amal soleh itu harus berlandaskan bukti. Dan kita sebagai penuntut ilmu tidak boleh asal ikut-ikutan. Orang banyak berduyun-duyun ke sana, kita ikut ke sana. Orang banyak berduyun-duyun melakukan sebuah hal yang mungkin dohirnya adalah kebaikan, ternyata itu tidak diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, kita ikutan. Ya, dan hari ini teman-teman kita hidup di zaman yang syubhat menyambar-nyambar. Terkadang sebuah kebenaran itu terkadang samar, ya, dan sebuah kebatilan sekarang sudah mulai terang-terangan. Nasihat untuk diri saya dan teman-teman yang hidup di zaman sekarang, mari memperbanyak sebuah doa, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Ya Allah, tunjukkan kepada kami yang hak itu hak dan yang batil itu batil. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya dari berbagai
berbagai macam syubhat, baik itu syubhat yang berkaitan dengan syahwat ataupun yang berkaitan dengan syubhat itu sendiri yang zahir ataupun yang batin. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita, memberikan kepada kita keistiqomahan sampai kelak. Semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Baik, itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dan kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.